Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Trianjani dengan NIM C1C019048 dari Program Studi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul materi Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dan Akuntansi, serta Perkembangan Transaksi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan tugas ini, yang mana pemikiran mengenai akuntansi syariah yang merupakan akuntansi berbasis Islam telah berkembang pesat dan semakin meluas, baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah. Dan sampai saat ini, perkembangan ekonomi Islam telah berkembang dengan cepat, sehingga sistem ekonomi Islam mulai diakui di berbagai negara. Sistem ekonomi yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam konsep maupun praktiknya selama beberapa tahun terakhir mampu menunjukkan dampak positif bagi perekonomian di berbagai negara. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi konvensional. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi, sangat baik karena banyak membawa dampak positif khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya, salah satunya Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari akuntansi syariah. Nah, sebelumnya kita bahas dahulu mengenai pengertian dari akuntansi. Secara umum, akuntansi adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan, transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan, dan akhirnya menginterpretasikannya berupa laporan keuangan. Sedangkan akuntansi syariah sendiri merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomi suatu bisnis, individu ataupun kelompok, maupun perusahaan yang bersumber hukum Al-Quran dan as-sunnah untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau yang biasanya disebut dengan falah. Pada dasarnya, akuntansi syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakikat kebenaran yang bersumber Al-Quran dan as-sunnah, di mana akuntabilitas proses bisnis dan hasil bisnis dari aktivitas ekonomi secara penuh memiliki nilai adil untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis faham kapitalis dan sosialis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan akuntansi dengan syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekan dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan syariat Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama dengan istilah syariah agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan bagi umat Muslim di seluruh negara. Sebab kemaslahatan dapat tercapai apabila sistem perekonomian tersebut diterapkan. Ada beberapa kebaikan yang dapat kita dapatkan selaku akuntan syariah apabila kita menerapkan sistem akuntansi syariah dalam menyusun laporan keuangan. Kebaikan-kebaikan tersebut diantaranya yang pertama, dapat menggunakan prinsip sesuai syariat Islam yang merupakan kewajiban. Yang kedua, adanya kebaikan dari akad yang dilakukan dalam akuntansi. Yang ketiga, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran, dan yang terakhir jauh dari kata riba. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai perkembangan transaksi syariah. Akuntansi syariah pertama kali diterapkan oleh perbankan Islam pertama kali itu muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis sehingga tidak menggunakan embel-embel Islam. Perintisnya adalah Ahmad Al-Najjar, yang mana sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba atau bagi hasil, yaitu dilaksanakan pada tahun 1963. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian bank syariah,
Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan dari akuntansi syariah itu sendiri di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia, yang pada saat itu sekitar tahun 1990-an sampai 1991. Demikianlah pembahasan saya mengenai akuntansi syariah, kemudian hubungan akuntansi dan syariah, dan juga perkembangan akuntansi syariah khususnya di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.